Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang malam ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas rahmat Allah, atas karunia dan nikmat Allah yang terlimpah kepada kita bersama. Semoga kita selalu istiqomah untuk menjalankan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita, dan kita harus istiqomah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita menjadi hambanya yang mukhlisin, hamba yang selalu ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari malam ini tadabbur kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini bagi saya malam spesialis untuk menyampaikan amanah yang diberikan oleh mustami kita. Rabu malam yang lalu, setelah kita tadabbur pada Rabu malam Kamis pekan yang silam, saya kedatangan tamu menyampaikan tentang amanah yang beliau sampaikan kepada saya tentang sebuah buku yang berjudul Tidak Ada Azab Kubur. Jadi besok di kuburan itu tidak ada azab. Beliau penulisnya adalah seorang mantan wartawan senior. Beliau alumnus alumnus Institut Teknologi. Dia adalah ahli nuklir. Beliau menggunakan sebuah metodologi tentang penafsiran Al-Quran, yaitu metodologinya adalah metodologi puzzle. Buku ini menggambarkan bahwa beliau sudah meyakini bahwa dengan metodologi puzzle itu, beliau mengarang buku ini yang kemudian beliau klaim tidak ada azab kubur. Kalau kita teliti buku ini, dia sudah menjas bahwa azab kubur itu tidak ada. Harusnya dia pernah mengadakan penelitian, dia mati dulu, sehingga dia mengatakan azab kubur itu tidak ada. Harusnya kalau menulis buku tentang agama, jangan mengklaim bahwa ini benar, ini salah. Jadi kebenaran itu harus diikuti dengan hujjah yang benar. Kalau sudah menyatakan tak ada azab kubur, maka yang jelas dia sudah mengklaim azab kubur itu tidak ada. Harusnya dia memberi judul buku itu Ada Apa Dengan Alam Kubur. Harusnya begitu. Sehingga orang berpikir, karena Al-Quran itu kita tidak belajar Al-Qurannya, kita belajar tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang tahu hanya Rasulullah. Jadi yang kita pelajari itu tafsir Al-Quran. Tafsir itu dulu itu namanya tafsir birriwayah. Tafsir antara ayat satu dengan yang lain itu ada munasabahnya, ada korelasinya, dan itu ada sababun nuzulnya. Kalau tidak ada sababun nuzul, maka yang menguatkan adalah sunnah Nabi. Ketika tafsir birriwayah itu tidak bisa menjawab tantangan zaman, maka muncullah apa yang disebut tafsir bil ilmi, tafsir dengan ilmu pengetahuan. Karena tafsir birriwayah itu tidak pernah menjelaskan tentang bagaimana bumi itu berlapis 7, langit itu lapis 7. Nggak bisa. Yang tidak bisa siapa? Para ulama-ulama dahulu belum berbicara tentang masalah kauniyah Allah, tentang ciptaan Allah. Maka kemudian muncullah tafsir bil ilmi itu. Kemudian diikuti dengan tafsir birra'yi, tafsir yang menggunakan logika bersandar kepada nakal Allah.
Itu pun masih ada beberapa ayat yang kemudian lepas dari tafsir itu. Maka muncullah apa yang disebut tafsir maudhu'i, yang oleh orang Indonesia dikenal dengan tafsir tematik. Jadi yang ditafsirkan itu case by case. Jadi kalau bicara takwa, semua ayat-ayat takwa itu dijelentrehkan, dan kemudian beliau memberikan warning yang kemudian dia kunci dengan apa yang dia ketahui itu dengan berdasar kepada nakal itu. Itu tafsir tematik. Tetapi penulis tak ada adab kubur itu, dia tidak menggunakan tafsir itu. Yang dia gunakan ada tafsir karangannya sendiri, namanya tafsir metodologi puzzle. Puzzle itu adalah satu ayat, ada ayat lain dikumpulkan, ada ayat lain dikumpulkan, ada ayat lain dikumpulkan. Dan setelah dikumpulkan dia simpulkan sendiri. Enggak benar. Karena dia bukan seorang mufassir. Kalau seorang mufassir masih mending. Dia bukan mufassir, dia teknolog. Ya. Bukunya siapa Pak ini? Tak ada adab kubur. Kemudian metodologi yang dia sampaikan hanya sekian jilid, satu jilid, namanya puzzle. Padahal tafsir itu, kalau tafsir birro'yi itu ada 14 jilid. Jilidnya besar-besar. Ini hanya ini ya, puzzle. Puzzle itu adalah potongan-potongan. Jadi potongan ayat, dia simpulkan sendiri. Dan dia mengklaim bahwa tak ada adab kubur itu. Lah, beliau Mustami itu menyatakan, Pak Nur Hasan, ini buku, saya mohon dengan hormat, kalau Bapak setuju dengan buku ini, tolong Bapak tidak usah diceramahkan. Maksudnya tidak usah saya membuat hujah ini. Tetapi kalau Bapak meneliti buku ini, kemudian Bapak tidak sepaham dengan buku ini, tolong Bapak dakwahkan. Ini amanah kepada saya. Kalau saya katakan ada kalimat Allah begini, la takhunullah war rasul, jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan engkau khianati amanat yang telah diberikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, kamu tahu itu. Amanat itu kamu tahu. Itu ancaman, Pak. Saya bilang, Pak, kenapa jenengan kok percaya ke saya? Iya, Pak Nur Hasan, saya percaya kepada Allah, tapi saya lewatkan jenengan. Kalau ini memang benar, ya tidak usah diceramahkan. Nah, kenapa? Ya, nggak tahu Pak, saya minta gitu aja. Ternyata Rabu malam itu saya membongkar buku ini, sampai Kamis, baru Kamis saya ceramahkan. Baru terakhir ya, bukan terakhir kan, masih disuruh ceramahkan oleh beliau. Ahad yang lalu, Ahad kemarin tuh, saya ceramahkan di PDM Kabupaten Probolinggo.